warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Nabila dengan NPM 2595003. Saya Riri Safaullah Mustafa dengan NPM 2595011. Jadi di video kali ini kami akan membuat video dengan tema Benturan mitos pengobatan tradisional pada cedera engkel. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak. Saya Dita, fisioterapi akan menemani Mbak Nanda pada pagi ini. Apa benar saya berbicara dengan Mbak Nanda? Iya, benar. Oke, bagaimana kita kayaknya apakah masih terasa nyeri? Masih sakit sih Mbak, apalagi kalau dibuat jalan cepat. Baik, terima kasih sudah datang ya Mbak. Sebelum kita mulai terapi, saya ingin berbicara dengan Mbak Nanda selama 30 menit ke depan. Apakah Mbak Nanda bersedia? Bersedia. Kalau selama pemeriksaan atau latihan Mbak merasa nyaman, boleh banget langsung disampaikan ke saya ya Mbak. Oke Mbak. Ya, saya ingin dengar nih cerita dari Mbak Nanda. Kira-kira apa sih penyebab Mbak Nanda bisa cedera? Saya tuh merasa kayak berat badan saya tuh bergeser gitu loh Mbak. Terus orang tua saya tuh juga bilang kayak gitu. Tapi biasanya kalau dibawa ke dokter patah tulang langsung cepat sembuh. Baik, saya paham berarti pengobatan tersebut sangat berjalan keluarga Mbak Nanda ya. Iya Mbak. Kalau setelah digigit, apakah keluhannya berkurang? Awalnya sih enakan, tapi lama-kelamaan kalau aku dibuat latihan makin sakit. Terima kasih Mbak Nanda sudah berbagi cerita. Dari hasil pemeriksaan fisioterapi, kondisi Mbak Nanda ini adalah cedera ligamen pergelangan kaki atau sprain ankle. Memang pada kondisi ini dapat timbul rasa nyeri dan juga bengkak, sehingga sering dianggap sebagai urat yang bergeser. Oh gitu ya Mbak. Yang mengalami cedera adalah jaringan penyangga sendi pergelangan kaki Mbak Nanda. Mungkin ketika Mbak Nanda bilang mana tadi? Gak patah tulang. Nah, ketika Mbak Nanda berpikir patah tulang, Mbak Nanda akan memberikan pelayanan pijatan. Mungkin dari pijatan tersebut, ototnya lebih rileks sehingga membuat Mbak Nanda merasa lebih nyaman. Tapi sebenarnya, untuk mengembalikan kekuatan dan kesadaran ankle, Mbak Nanda perlu latihan secara bertahap. Tapi saya tuh takut loh Mbak, kalau dibuat latihan nanti makin sakit. Kalau masalah kekhawatiran itu wajar Mbak Nabila, latihan yang kita lakukan disesuaikan dengan kondisi Mbak Nabila dan dilakukan secara bertahap. Tujuannya justru untuk mencegah cedera berulang. Jadi ketika Mbak Nabila berpikir itu adalah keputusan terbaik. Tapi kalau saya pengennya dipijat gimana Mbak? Saya menghargai dengan Mbak Nabila, kepercayaan Mbak Nabila. Tapi selama tidak lingkungannya di berlebihan akan memperparah kondisi, kita bisa mengkombinasikannya dengan program fisioterapi Mbak Nabila yang berbasis latihan agar proses pemulihannya lebih optimal. Jadi kalau Mbak Nabila mau pendukung pijat itu nggak apa-apa yang memperbaiki Mbak Nabila, tapi bisa dibarengi dengan program fisioterapi. Baik Mbak Nabila, setelah saya memberikan latihan gerakan sederhana, nanti ketika Mbak Nabila melakukan dari boleh langsung beritahu saya Mbak. Gerakan pertama, Mbak Nabila boleh balik setengah dan gerakan kaki, pergelangan kaki ke atas dan ke bawah mulai sebanyak 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bagus. Apakah ada peningkatan dari Mbak Nabila? Masih agak terasa sakit sih Mbak, tapi masih nyaman. Ternyata sakitnya nggak yang kayak saya bayangin ya Mbak. Alhamdulillah. Latihan ini penting Mbak Nabila untuk Mbak Nabila membela diri bermain voli dengan lebih aman. Berarti saya harus latihan rutin dong. Betul, Mbak Nabila. Konsistensi dalam melakukan latihan merupakan salah satu kunci pemulihan. Bagaimana perasaan Mbak Nabila setelah melakukan latihan hari ini Mbak Nabila? Kaki saya merasa lebih enakan sih Mbak. Juga saya jadi tahu tentang cedera yang sekarang saya jalani. Syukur, alhamdulillah. Hari ini kita sudah melewati pemeriksaan dan juga latihan awal. Untuk di rumah, Mbak Nabila bisa melakukan latihan ulang seperti gerakan yang saya ajarkan tadi ya Mbak. Baik Mbak. Dan Mbak Nabila juga harus mencari dan mengurangi aktivitas kerja atau mengangkat beban terlalu berat. Nanti kalau misalkan nyeri yang timbul lagi atau ada pembengkakan, bisa langsung hubungi kami ya Mbak. Iya. Kita jadwalkan kontrol kembali 3 hari lagi untuk mengevaluasi perkembangan dan juga mendapat program latihan. Apakah itu sesuai? Sesuai kok Mbak. Terima kasih atas kerjasama hari ini yang Nabila. Semoga cepat pulih dan Nabila bisa latihan kembali seperti biasa. Terima kasih Mbak Dita. Sama-sama. Assalamualaikum. Berikut, itu tadi video dari kelompok kami dengan 4 fase, yaitu fase prainteraksi, fase orientasi, fase kerja, dan juga fase terminalis dengan tema
Benturan mitos pengobatan tradisional pada cedera engkel. Terima kasih.